Silakan Ketua Masjid DKM Darussalam, ya, pimpinan juga As-Sabab. Yang saya hormati ibu-ibu yang penuh semangat, yang penuh energi, dan para tim hadroh, ya. Tim hadroh Majlis Zikir As-Samani. Saya, Pak Ustadz, membawa rombongan ini yang sengaja saya pakai baju merah gitu. Merah karena sebentar lagi kita akan HUT Republik Indonesia yang ke-77. Oh iya, pasti merah putih cocok kita. Tim ibu-ibu yang tim masak ya. Nanti ada hadiah juga dari saya. Bapak sekalian, saya akan bicara hanya 15 menit saja. Kita dialog 15 menit. Lalu 10 menit pertanyaan dari saya, doa penutup. Insya Allah jam 10 kurang seperempat acara sudah selesai. Minggu lalu pagi saya menghadiri acara Muharram di Masjid As-Salam, Komplek Taman Polres Gadah. Penceramahnya dari Jakarta Cengkareng. Setelah beliau ceramah, lalu kita dihidangkan makan nasi uduk. Jamaah lalu kumpul di luar dan kita makan. Ada orang tua bilang, umurnya 73 tahun, saya tidak sebutkan namanya. Dia bilang, Pak Iskandar, saya nggak pernah melihat Pak Haji Iskandar bekerja untuk rakyat. Saya tidak pernah melihat Pak Dewan berbuat untuk masyarakat. Itu pertanyaan yang membuat saya tersetak juga, tapi saya tidak marah. Ibu-ibu sekalian, seluruh sekolah tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK di Provinsi Banten atau di Kota Tangerang, itu yang bangun siapa, Bu? Sekolah SD di Batu Jaya, ini yang bangun siapa, Bu? Hah? Wali kota atau tukang? Nah, ini maksudnya gitu ya. Itu yang bangun tukang. Yang melaksanakan pemenang tender dalam misalnya PUPR atau Perkim. Yang menyatakan menang ada tim seleksi, tapi SK-nya SK wali kota kayak begitu. Tapi semuanya bisa dibangun dan dilaksanakan dengan izin dan persetujuan bersama anggota DPRD. Bapak sekalian, hampir 39 puskesmas berada di Kota Tangerang. Semuanya bertingkat, bagus, rapi, ada halamannya. Itu dibangun oleh tukang atas perintah pemenang tender, ya, lalu diperintahkan oleh Pak Wali, tapi itu tidak bisa dibangun kalau anggota dewan yang tidak setuju anggarannya. Nah, itu. Jadi, dan semua jalan, tadi saya lihat masuk sini, dari Gang Gedong-dong sampai ke dalam, ini ada bercakan air, dan di dalam itu ada puppy block. Dan hampir seluruh 18.000 hektar Kota Tangerang yang terdiri dari Batu Ceper, Neglasari, Benda Tangerang, Kerawat, Cijatiung, Priuk, Cibodas, hampir semuanya jalan itu puppy block. Siapa yang kerjain? Tukang. PTA, PTB yang pemenang tender. Tentu dengan persetujuan Pak Wali Kota. Tapi Pak Wali Kota belum bisa mengeluarkan dana kalau belum ada persetujuan dari anggota dewan. Saya anggota dewan 5 periode, 23 tahun. Sebenarnya ini udah jalan 23 tahun. 2013 saya pernah mencalonkan wakil wali kota. Alhamdulillah saya kalah. Serius saya kalah. Ya, kita persilakan Pak Arif dan Pak Sarudin menjadi wali kota dan wakil wali kota. Beliau berdua adalah putra-putra terbaik Kota Tangerang. Bapak sekalian, kemudian mohon maaf, seluruh guru SD, SMP, kalau tidak salah, dan TK, semuanya mendapatkan dana insentif dari wali kota dengan nilai 650.000. Saya belum hafal berapa jumlahnya. Dulu zaman saya, kurang lebih ada guru 28.000. Semuanya mendapatkan dana insentif 650.000 kali 28.000. Siapa yang ngasih? Yang ngasih adalah Dinas Pendidikan. SK-nya SK wali kota. Tapi kalau dewannya tidak ketok palu, maka uang dan insentif tidak bisa diberikan. Itulah jawaban saya kepada orang tua yang umurnya 73 tahun. Iskandar, ente jadi anggota dewan ngapain aja? Saya nggak pernah lihat ente kerja.
Nah, kerja dewan itu adalah kerja kolektif, ya. Dan kami tugasnya hanya 3, membuat anggaran, kemudian mengawasi kebijakan, kemudian membuat undang-undang. Kita tahu bahwa sekalian dulu ada Perda 78 tahun 2005, larangan minuman beralkohol. Ya. Jadi semua warga Kota Tangerang dilarang untuk minuman beralkohol kecuali di bintang 3, 4, dan 5. Nggak boleh di warung-warung kecil, nggak boleh di rumah-rumah, nggak boleh di melati-melati. Hanya ada di hotel bintang 3 dan 4 dan 5. Siapa yang mengesahkan? Anggota dewan. Nah, jadi itulah tugas anggota dewan, Bapak sekalian. Bapak sekalian, hari ini reses, Bu. Beda dengan resek. Resek lo. Maaf ya Bu, ini resek itu bahasa kitanya apa? Orang Batu Jaya apa? Apa sih bahasa resek itu? Rasulullah. Yang kerok lo. Mohon maaf, apa lagi? Recokin mulu lo, ya. Nah, ini bukan resek, ini reses, ada S-nya. Reses itu adalah bahasa Inggris, to rest. Artinya dewan istirahat, dewan tidur, dewan gak usah kemana-mana. Dewan udah main Facebook aja, main YouTube saja, main Instagram. Tapi reses itu adalah undang-undang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPRD, DPD Kota Kabupaten adalah dewan turun ke bawah, ke lapangan, ke kebun, ke pasar, ke terminal, pangkalan ojek, nemuin dokter, nemuin bidan, nemuin perawat, nemuin kepala sekolah, nemuin alim ulama, nemuin tokoh agama, nemuin semuanya. Untuk apa? Untuk mendengarkan aspirasi, keinginan, unek-unek, harapan, cita-cita agar Kota Tangerang harus lebih baik terus, harus eksis terus di bawah komando Pak Arief Ismansa dan Pak Haji Sarudi. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. 7 menit lagi. Bapak sekalian, Banten telah berpisah dari Jawa Barat 22 tahun lalu. Kita punya 4 mantan gubernur. Ya. Ini biar tahu nih adik-adik ya. Nanti adik-adik saya kasih pertanyaan ke Pak. Kalau kalian bisa jawab 100.000 dari Ustadz Bensuri. Ya. Nah, jadi Banten itu satu gubernurnya adalah Dr. Joko Munandar. Dari mana? Dari Partai Persatuan Pembangunan, sama dengan partai saya. Ini sejarah nih. Kita sejarah, saya ulangi lagi. Gubernur pertama kali di Banten 22 tahun lalu adalah Dr. Joko Munandar dari Partai Persatuan Pembangunan. Kedua, Ibu Atun Khosyah SE dari Partai Golkar. Ketiga, Insinyur Rano Karno SIP dari Partai Baju yang saya ini, yang saya pakai, baju merah, PDI Perjuangan. Yang ketiga, yang keempat adalah Dr. Haji Wahidin Halim MSI Orang Pinang dari Partai Demokrat, dan hari ini bukan gubernur namanya, penjabat, penjabat Pak. Bukan pejabat, penjabat. Bukan penjahat, penjabat Pak. Penjabat gubernur namanya Dr. Al-Muqtabar. Bu, angkat tangan bapak-bapak yang sudah pergi haji. 1, gak ada. Cang, belum pergi haji, Cang? Cang belum? Umroh? Yang bener nih. Ini adik-adik belum ada yang pergi umroh. Subhanallah. Bu, kita ingin mati setelah haji, betul? Kita ingin mati setelah umroh, betul? Kalau perlu matinya di Mekah, setuju? Mau mati? Mau. Serius? Maksud saya begini, Mekah Madinah adalah harapan kita untuk ziaratul kubur dan silaturahim dengan Rasulullah SAW. Nabi yang sangat mulia, Nabi yang sangat agung, khataman Nabi, Nabi yang memberikan syafaat di yaumil mahsyar. Ya. Taraktu fikum amrayni lan tadilu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnat Rasulullah SAW. Ikuti Rasul. Nah, maksud saya Madinah, Pak sekalian, kemarin saya tidak sebut namanya. Melalui adik saya, Bang, ini ada direktur utama mau pergi haji Puroda dan sudah store.
750 juta untuk berdua. Abang bisa bantu nggak? Direktur utama saya bisa pergi haji. Sementara 5 hari lagi sudah wukuf di Arafah. Saya kontak Wakil Menteri Agama, Pak Zainul Tauhid. Ya. Pak Kiai, saya punya sahabat direktur utama bla 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 bla. Mohon bantuannya Pak Kiai. Karena beliau berangkat istri anak, istri suami dan keponakannya. Dia manggil saya abang. Bang, mohon maaf. Haji Puroda itu pisahnya mengeluarkan adalah kerajaan Arab Saudi. Hari ini istri Menteri Agama belum berangkat. Para pejabat DPR juga belum berangkat. Padahal mereka Komisi 8 untuk mengawasi pelaksanaan haji di Mekah dan Madinah. Bayangkan, 750 juta, 5 hari belum bisa berangkat. Ya. Subhanallah, mahal sekali haji. Ya. Tapi kalau ibu bapak sekalian belum pergi haji, cukup datang ke Banten Lama saja. Tahu Banten Lama? Sultan Maulana Hasanuddin, ulama kita, kiai kita, junjungan kita, tokoh agama kita, dan raja juga. Ya. Itu Banten Lama, Bu, 4 tahun setengahnya lalu dibangun, ya, 400 miliar oleh siapa? Tukang. Yang nyuruh gubernur, persetujuan anggota dewan. Nih Bu, jadi itu situ tugas anggota dewan. Ya. Jadi sekarang kalau pergi ke sana, persis Banten Lama kayak Madinatul Al-Munawwarah. Ini Pak Ustadz, Pak Sekolah udah berangkat, semuanya ya yang sudah berangkat. Kedua, sebelum terakhir, Bapak sekalian, Bu, Pak, angkat tangan. Yang anaknya hari ini sekolah di SMA dan SMK Negeri Kota Tangerang. Angkat tangan. Baik Bu, Ibu anaknya di mana? SMA 6, ya sini nih ya. SMA 6, dulu Ibu Haja Herawati. Kemudian setelah kesini, Pak siapa yang tua udah pensiun. Sekarang Pak Arsil, PLT-nya. Ibu bayaran? Tidak bayaran. Ada yang lain anaknya sekolah di SMA, Bu? Wah, ada 2 nih, maaf. SMA mana, Bu? SMK 4 Tangerang, persis di belakang SMA 2, berhadapan. Dekat Kodim 0506. Kelas berapa, Bu, anaknya? Baru lulus. Ibu bayar nggak 3 tahun? Tidak bayar. Ibu yang jilbab merah, anaknya di SMA mana? SMA 14. Oh, Pak Soleh, Pak Musoleh ya. Mohon maaf. Ya, Ibu bayaran anaknya? Tidak bayar. Bu, Pak, 158.000 pelajar SMA dan SMK se-Banten. Kalau seragam itu Ibu punya suami kan? Suami sebelum. Ya. 158.000 pelajar SMA dan SMK se-Banten, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang dan Lebak, seluruhnya digratiskan sejak 3 tahun lalu oleh siapa? Oleh siapa? Ustadz Mukhtiar. Oleh gubernur atas persetujuan anggota. Ini pentingnya. Kita doakan nih biar besok warga Batu Jaya yang ada yang menjadi anggota dewan. Dulu ada tokoh P3. Beliau menjadi anggota dewan 1978, Ustadz Abdul Somad. Betul ya? Almarhum. Ya. Beliau jadi anggota dewan persis dari P3. Ya, dari P3. Anaknya Ustadz Abdul Afid. Satu kamar dengan saya selama 2 tahun. Ya. Saya kuliah di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Beliau kuliah di Krishna Vivayana. Jalannya sama, Jalan Jatiwaringin menuju Pondok Gede. Dia punya adik namanya Yayah, Bidan Yayah, yang sekarang punya rumah sakit Al-Makiyah. Ya. Mana Pak Dajudin? Mana Pak Dina? Pak, sekarang rumah sakit Al-Makiyah sudah bekerja dengan BPJS. Sayalah yang mengantarkan orang nomor 1, yang mengantarkan Ustadz Ustadz Furqan datang nemuin ke pejabatnya BPJS. Saya minta tolong Al-Makiyah di backup untuk BPJS-nya. Siap Pak Dewan. Betul nggak Pak Dajudin? Saya yang jalan. Dulu Pak Baizuri, Pak Samsudin, Pak Dajudin lapor ke saya, Pak Iskandar, ada nenek-nenek buta, tidak punya suami dan anak, rumahnya mau roboh, samping dengan rumah RW Jamil.
Saya datengin ke bandara, saya bilang penting bandara, mohon turunkan uang 50 juta untuk pembangunan bedah rumah yang nenek-nenek katanya mohon maaf matanya tidak melihat, tidak punya suami dan anak. Terwujud. Betul nggak Pak? Betul nggak Pak Judin? Apa? Ibu tas namanya. Potas ya, potas. Waduh, matanya terganggu ya. Alhamdulillah Pak. Waktu Haji Musa meninggal, ini maaf nih, saya harus cerita nih. Saya waktu Pak Haji Musa meninggal, saya datang. 4 hari kemudian istrinya meninggal, saya datang. Bang Haji Yopi, bapaknya Pak Nur Hasan meninggal, saya datang. Jadi besok kalau ada warga Batu Jaya, warga Pak RW Waisul Al-Fahri yang mau meninggal, saya siap untuk datang. Yang mau meninggal, ya serius nih. Ya izinnya Pak RW ya. Sorry tadi lupa disebut ya Allah, saking semangatnya. Selanjutnya Bu sekalian, yang ketiga, Bu, saya kemarin ke rumah encing saya, namanya Cing Rumina, pergi haji. Cing, pulang hari apa kemarin? Dar. Dia kan manggil saya Dar aja, Dar. Iskandar, Dar. Jadi yang manggil Bang Is, ada yang manggil Bang Dar. Dar Is atau Isdar. Ya, pulang di mana Cing? Di Bandara Soekarno-Hatta. Lalu Cing kemana? Lalu saya ke Azom, Cing, Dar, Cing Iskandar, Cing Is, gitu ya. Lalu kemana lagi Cing? Lalu Cing dari orang Poris, turunnya di bandara, dilepas di Al-Azom, kumpul, lalu ke asrama haji lagi Pondok Gede. Dari Pondok Gede pemeriksaan kesehatan, balik lagi ke Poris. Ribet nggak tuh? Ribet nggak? Mau nggak kalau asrama haji adanya di Batu Jaya? Mau. Nah kompak nih. Mau nggak kalau asrama haji adanya di wilayah RT Waisul Kurdin Fahri? Setuju? Setuju. Mau? Setuju. Weh, ada tanah 5 hektar di sini. Tanah kosong. Agak ada. Ada nggak tanah 5 hektar kosong? Ya. Saya lagi berjuang nih dengan Ustaz Furqon. Jalanan dari Al-Makiyah lurus sampai Haji Musa, sampai Toko Golkar, sahabat saya siapa tuh? Haji Habib, ya kita lagi perjuangkan. Ya. Dan saya udah kontak PUPR, dan saya udah kontak camat dan lurah, supaya itu harus ada jalan. Tujuannya apa? Supaya Al-Makiyah rame. Tujuannya supaya jalan kanan kiri menjadi ramai. Ibu ingat nggak kemarin saya ngelepas ikan tuh waktu kampanye? Iya. Besok bapak-bapak kalau mau, saya besok lepas ikan 10 juta. Di petir. Kamu lepas duit, jangan lepas ikan. Oh lepas duit? Iya. Kalau lepas duit nanti minta mau 1 kali. Ya. Nah, besok saya mau lepas ikan 10 juta di Kelurahan Petir tanggal 21. Saat kalau ada hobi mancing, kita datang sambil ngopi dan makan pisang goreng. Yang mancing-mancing kita makan aja. Bukan ikan 10 juta, saya beli ikan lele 10 juta. Kalau 10 juta ikan lele, subhanallah banyak amat ya. Tenggelam kota Tangerang. Ya. Jadi Bapak sekalian, jadi insya Allah 2024 dan awal Januari 2005 akan ada asrama haji di kota Tangerang. Allahu Akbar. Persisnya di belakang Kecamatan Cipondo dengan luas 4,1 hektar tanah milik PT Baskara. Pak Iskandar, saya baru dengar tuh PT Baskara. PT Baskara itu yang punya Simpruk di Poris, Saudara Richard. Pernah dengar? Ibu pernah ke Poris? Enggak. Ke Poris Pak ya. Itu ada komplek namanya Simpruk di Poris, punyanya Richard, dan dia punya tanah 11,2 hektar berada di belakang kecamatan, dan dia menghibahkan 4,1 hektar untuk pemerintah Kota Tangerang. Lalu pemerintah Kota Tangerang menyerahkan kepada Kementerian Agama, dan insya Allah akan dibangun hampir 400 miliar lebih menjadi asrama haji. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi besok kalau Pak RW 2025 pergi haji, malam ini Walimatus Safar, besok pagi dilepas ke Masjid Al-Azhar, lalu nginep di asrama haji Cipondo. Tidak lagi ke asrama haji Pondok Gede. Demikian dari saya. Reses DPRD di malam Jumat.
Makan ketupat sayur pakai ayam kampung, rasanya lezat dan nikmat. Mantap. Kita saling lihat dan saling tatap. Semoga semuanya pada sehat walafiat. Makan durian di Batu Jaya bukan di Bekasi. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.